Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi konstruksi kain, tugas mata kuliah tekstil medis dengan dosen pengampu yaitu Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma, S-Farm MSI. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Saskia Putri, NPM 1006603220085. Kemudian ada saya sendiri, Nanda Puspita, NPM 1006603229091. Selanjutnya ada Naswa Fika, NPM 1006063220094. Selanjutnya ada Fadila Ikromah, yaitu NPM 1006063221115. Kemudian ada Tiffany Oktavira NPM 1006063222157. Next. Di sini desain tekstil. Desain tekstil sendiri pengertiannya yaitu suatu proses yang menciptakan motif, warna, dan tekstur pada bahan tekstil agar sesuai dengan fungsi penggunaan dan estetika. Fungsinya sendiri untuk menentukan nilai estetika, identitas produk, dan kenyamanan penggunaan. Jenis desain tekstil yaitu pertama ada desain struktur. Desain dilakukan sebelum dan saat proses pembuatan kain seperti pengaturan pola, tenunan, atau rajutan. Selanjutnya ada desain muka, yaitu desain dilakukan saat telah terbentuk kain mentahan seperti pewarna kain dan penambahan motif seperti batik, printing, dan bordir. Kemudian ada tahapan desain yang pertama yaitu ide, sketsa motif, pemilihan warna, aplikasi pada kain, dan yang terakhir evaluasi hasil. Next. Selanjutnya yaitu mengenai konstruksi kain. Struktur kain terbentuk dari susunan benang dan cara pengikatannya. Konstruksi ini mempengaruhi kekuatan, elastisitas, dan permukaan kain. Konstruksi kain yang pertama itu anyaman. Anyaman itu merupakan pola pertautan antara benang lusi atau memanjang dan benang pakan atau melintang. Jenis anyaman terbagi menjadi tiga. Yang pertama anyaman polos, yaitu pola sederhana, benang pakan bergantian naik turun terhadap busi. Eh, apa? Ininya kain kuat dan stabil. Yang kedua ada anyaman kepar, menghasilkan efek diagonal. Contohnya adalah denim, khasnya itu kainnya lebih lentur dan lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada anyaman satin, menghasilkan permukaan licin dan mengkilap karena jarak ikatan renggang. Ciri khasnya itu kain halus, mengkilap, dan mewah. Kemudian yang kedua ada tenunan, proses menggabungkan benang lusi dan pakan menggunakan mesin tenun. Tahapan dasar penenunan terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah shading, pembukaan celah antar benang lusi. Yang kedua adalah picking, memasukkan benang pakan ke celah lusi. Yang ketiga ada beating up atau menekan benang pakan ke posisi akhir. Faktor penentuan hasil tenunan itu yaitu kekuatan benang, kecepatan mesin, jenis anyaman, dan tegangan lusi. Baik, selanjutnya kita memasuki terkait alat tenunan. Alat tenunan sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada alat modern dan alat tradisional. Yang pertama, alat modern. Alat modern ini merupakan alat tenun mesin, disebut juga dengan atau disingkat dengan ATM, yang dimana alat modern ini lebih otomatis dan mampu menghasilkan kain yang lebih cepat dan lebih seragam. Seperti gambar yang ada di bawah ini, di mana alat modern ini menggunakan tenaga listrik dan menghasilkan hasil kain yang lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah tradisional, yang merupakan alat tenun bukan mesin, disebut juga dengan ATBM, yang dimana alat ini digerakkan secara manual oleh manusia, baik itu menggunakan tangan maupun kaki, dan cocok untuk produksi terbatas seperti kain songket ataupun tenun ikat. Yang dimana dari alat tenunan ini ada komponen utama mesin tenunnya, yaitu ada empat komponen utama. Yang pertama ada bim lusi. Bim lusi ini merupakan gulungan besar yang berisi benang-benang lusi.
Fungsinya untuk menyuplai benang lusi ke area tenunan secara teratur dan konstan selama proses penenunan. Komponen yang kedua yaitu heat flame, yang dimana fungsinya untuk mengatur naik turun benang lusi. Yang ketiga yaitu ada reed. Reed ini adalah batang logam pipih yang berderet dalam bingkai yang berfungsi untuk menekan benang pakan dan membantu proses beating up. Yang ketiga, yang keempat yaitu adalah shutter atau repair, merupakan alat yang membawa benang pakan melintasi celah antara benang lusi. Next. Lalu selanjutnya masuk kepada tetal benang. Tetal benang sendiri merupakan jumlah benang lusi dan pakan per satuan panjang kain, biasanya dalam satuan inci. Lalu, tujuan dari tetal benang sendiri ini untuk menentukan kepadatan kain, kekuatan, dan beratnya. Nah, untuk tetal benang sendiri ini dibagi dua jenis. Yang pertama ada tetal lusi dan yang kedua ada tetal pakan. Untuk tetal lusi sendiri merupakan jumlah benang yang memanjang per satuan inci, sedangkan tetal pakan merupakan jumlah benang melintang per satuan inci. Sehingga semakin besar tetal, semakin rapat dan kuat kain, tetapi juga akan semakin lebih berat. Ataupun dunia proyek interior, lebar kain ini tuh akan menentukan bagaimana seorang desainer dapat membuat pattern atau pola pakaian untuk meminimalkan limbah kain. Begitupun untuk proyek interior seperti gorden atau taplak meja. Lebar fage yang diukur dalam sentimeter ataupun inci. Nah, di sini umumnya 90 cm, 115 cm, atau 150 cm. Nah, itu tuh tergantung juga gitu dari mesin dan kain yangnya di satuan GSM, gram per square meter, yang dimana merupakan ketebalan dan kerapatan kain. Di sini apa saja gitu yang membuat kain berbeda-beda sebenarnya tergantung lagi dari jenis seratnya, kemudian dari ketebalan benangnya, kemudian ada anyaman, kemudian ada kepadatan benang. Nah, dari sini kain ringan ini tuh dia memiliki beratnya kurang dari 150 GSM. Nah, contoh bahannya itu ada sifon atau foil. Nah, kemudian ada kain sedang. Nah, sedang ini tuh dikatakan jika berat kain itu di antara 150 hingga 300 GSM. Nah, contohnya itu katun yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau tuya. Nah, kemudian ada kain berat yang dimana dia memiliki berat kain lebih dari 300 GSM. Nah, contohnya itu ada denim, kemudian ada kain kanvas. Nah, faktor yang mempengaruhi berat kain di sini tuh ada jenis serat, ketebalan benang, kemudian jenis anyaman, apakah anyaman polos yang sederhana atau anyaman keper yang rapat. Nah, itu tuh kalau rapat, maka kainnya akan lebih berat. Kemudian kepadatan benang. Nah, kepadatan benang di sini tuh jumlah benang lusi dan pakan dalam satu baik, berikut referensi yang kami gunakan dari baik, karena kami sudah mencapai penghujung dari presentasi, kami tutup presentasi dari kelompok 5 pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.